Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setelaras, salam setengah teh. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menyeting kamera teleskop yang menggunakan HP sahabat. Oke, menggunakan HP ini sahabat enak lah, sudah enak. Yang pertama, kita tidak perlu membeli tambahan kamera, kan yang jelas HP kita punya, sudah cukup menggunakan HP. Kemudian yang kedua, menggunakan HP sahabat bentuknya slim, jadi agak tidak terlalu mengganggu kepada senapannya. Yang ketiga, tentu saja jika menggunakan HP sahabat, baterainya lebih awet. Yang keempat adalah menggunakan HP sahabat, yaitu langsung ada aplikasi edit videonya, kita langsung mengeditnya, kemudian bisa langsung menguploadnya karena langsung ada YouTube-nya atau apa sahabat di HP ini. Itu enaknya dengan HP. Tapi banyak keluhan-keluhan sahabat menggunakan HP. Di antaranya adalah keluhannya adalah di pencahayaan sahabat. Kadang-kadang terlalu terang cahayanya sehingga target itu kadang-kadang sudah nggak kelihatan di saking terangnya cahaya yang masuk ke dalam HP-nya. Yang kedua adalah fokusnya kadang-kadang berubah-ubah. Blur fokus. Maka mungkin saya akan memberikan tips sederhana untuk menyeting HP kita agar fokusnya stabil, pencahayaannya stabil. Langkah yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama adalah download open kamera. Jangan menggunakan kamera bawaan sahabat. Download open kamera. Selanjutnya cara settingnya gimana? Ikuti langkah-langkahnya sahabat. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita pergi ke Play Store. Mana Play Store-nya ini sudah saya cari dulu sahabat. Kemudian intinya pergi Play Store. Kemudian silahkan ketikkan open kamera sahabat, sudah ditemukan ini open kamera. Kemudian silahkan pilih yang ini sahabat, open kamera. Kemudian silahkan kalian download. Ini sudah saya download sahabat, sudah terbuka. Selanjutnya ketika sudah terdownload sahabat, kita akan masuk ke open kameranya sahabat. Open kamera. Oke, open kameranya. Baik. Setelah masuk ke open kamera sahabat, maka silahkan Anda setting dulu ya. Setting. Masuk ke setting. Kemudian silahkan kamu Anda setting kepada kamera preview. Yang ini sahabat, dibuka. Kemudian lihat sahabat di sini show zoom, aktifkan ya. Show zoom, show angle length. Ini aktifkan juga. Umpamanya show zoom, show angle length, aktifkan. Kemudian di bawahnya show times, show baterai kita aktifkan juga sahabat biar kita ketahui kapasitas baterainya. Show jam perekaman juga biar kelihatan sahabat. Show free memory juga diaktifkan sahabat biar kita tahu kapasitas memori yang ada. Show audio level kita aktifkan juga sahabat biar nanti suara yang didapatkan oleh HP ini bisa ketahuan sahabat. Kemudian itu dulu. Selanjutnya kita pindah ke pengaturan on screen. Di on screen ini sahabat yang harus kita ada adalah show auto with balance lock icon. Ini yang ini sahabat, ini ada ya. Aktifkan. Kemudian show auto export lock icon, ini juga ada. Show zoom slider, ini ada. Kalau sudah ditekan sahabat, maka kita akan masuk ke open kameranya. Oke. Selanjutnya kita dapatkan gambarnya sahabat seperti itu kan. Ini bisa di zoom. Zoomnya ada di sini sahabat, di samping zoomnya. Bisa dibesarkan, umpamanya besarkan kayak gini. Oke, kalau Anda lihat sahabat sekarang hasilnya di kamera itu ya, cahayanya sangat luar biasa terangnya sahabat, sehingga akan membentur warna pada layarnya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok retikel saya miring sahabat akhir video ini. Selanjutnya sahabat, di sebelah kiri ini ada semacam seperti kunci. Ini bagian di atasnya kunci ini adalah balance ini kita kecilkan sahabat. Lah, kita kecilkan biar pencahayaannya itu enggak terlalu terang. Kita kecilkan.
kan. Kalau umpamanya Anda menembak di pagi hari, mungkin kurang terang cahayanya, kita besarkan cahayanya. Kalau umpamanya siang hari, akhirnya cahaya sangat terang, kita kecilkan cahayanya. Gitu. Selanjutnya sahabat, setelah ini kita kunci sahabat. Kita kunci. Setelah dikunci sahabat, sekarang pada fokusnya sahabat. Kamu biasanya kalau saya sahabat, di fokus itu adalah WB, bagian kunci bagian di bawahnya ini sahabat. Anda coba Anda itu apa namanya ya, target jarak tertentu. Umpamanya saya akan target sahabat jarak sekitar 30 lebih lah, akan saya coba ya. Mana target sekitar jarak 30 lebih. Oke, di sana itu saya target jarak 30 lebih sahabat. Oke, di sana di sela pepohonan di sana sahabat. Ini kita kunci sahabat. Ketika sudah kena fokus semacam ini ya, kita kunci bagian di bawahnya. Tek, kita kunci. Jadi kalau jarak dekat sahabat, ini jarak dekat sahabat, ataupun jarak yang kita terhalang, kita coba ya jarak yang enggak terhalang dari beberapa pandangan biar fokusnya enggak berubah, tetap fokus jarak jauh sahabat. Ini terhalang kan, ada dedaunan ini, ada dedaunan ini, jaraknya sekitar 5 meteran atau ya anggaplah 5 meteran. Sedangkan yang saya target bukan itu sahabat, tapi jarak yang di sana, jarak yang di sana, di sela-sela dedaunan yang 5 meter sahabat. Jadi fokusnya akan tetap yang jarak jauhnya sahabat, bukan yang 5 meternya sahabat, tapi yang 10 meternya atau yang 30 meternya itu yang tetap terfokus di antara sela-selanya. Bisa, aduh, tuh sahabat, bisa dipaham ya, ataupun di daun itu. Jadi ketika kita masuk ke sela-sela rantingan sahabat, maka fokusnya akan tetap ke jarak yang paling jauh, karena kita tadi memfokusnya ke jarak yang paling jauh sahabat. Oke, seperti itu mudahnya sahabat. Kalau Anda itu kemudian huntingnya itu sistem belusukan sahabat, berjalan bukan nyanggong, dimana kadang-kadang buruan itu tiba-tiba muncul mendadak di depan kita sahabat. Kita masih menghidupkan kamera agak ribet. Biasanya itu sahabat, saya itu melakukan kamera itu dihidupkan sepanjang jalan, itu kamera dihidupkan, namun di pos. Jadi saat ada target kita langsung pencet posnya, langsung aktif, ketimbang kita masih mematikan dan menghidupkan kamera. Tetap aktif tapi di pos biar cepat sahabat. Ada target kita langsung pencet, langsung aktif. Begitu. Jadi kameranya oleh saya diaktifkan sahabat. Diaktifkan. Ada jeda kalau kita mengaktifkan sahabat kameranya ini. Kemudian biasanya oleh saya di pos saja dulu. Di pos. Diaktifkan semacam ini, kemudian kita pos. Ini posisinya pos sahabat. Lalu kita kalau umpamanya ada buruan, maka kita langsung saja kita play. Langsung kita hentam sahabat. Gitu. Lebih mudahnya, biar cepat. Dan selanjutnya sahabat, kadang-kadang teman-teman bertanya, "Bang, kenapa sih retikalnya kok bentuk X? Kok tidak bentuk plus?" Kalau saya menggunakan unit ini sahabat, pasti retikalnya bentuk X. Pertanyaannya bukan teleskopnya rusak, bukan gara-gara teleskopnya dimiringkan ataupun retikalnya rusak sahabat. Enggak. Tapi dikarenakan ya, saya meletakkan kamera itu di samping kanan. Senapan enggak letakkan di samping kiri. Kalau di samping kiri kadang-kadang membentur ke pipi saya sahabat, gak enak, kayak cuma menembak itu nggak enak kalau diletakkan di samping kiri. Saya letakkan di samping kanan. Kalau diletakkan di samping kanan sahabat, tentu saja akan membentur kepada pompanya kan. Kalau umpamanya letakkan di samping kanan, pasti akan membentur pompa. Biar tidak membentur pompa, maka kamera ini oleh saya dimiringkan, diserongkan ke atas sahabat. Diserongkan agak ke atas, tidak pas ada di samping. Kalau umpamanya tuh, itu sahabat, tuh serongan, seandainya ada di samping sahabat gini, berarti lurus. Tapi oleh saya enggak, ini letakkan serong kayak gini, karena akan berbenturan dengan pompanya ini sahabat. Kalau diletakkan lurus seperti ini, samping seperti ini, maka nggak bisa, karena akan terbentur dengan pompa gitu. Bukan gara-gara teleskopnya bermasalah ataupun retikelnya yang bermasalah, enggak, tapi gara-gara mount camnya saja yang oleh saya diputar, letakkan serong ke atas. Serong ke atas seperti ini. Gitu. Oke?
Gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.